Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat wali-wali Allah, mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah, para nabi, para wali, dan orang-orang soleh masuk surga bi ghairi hisab. Setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, tekanan kaum musyrikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat. Dakwah di tengah masyarakat Quraisy sangat sulit dilakukan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari sana untuk mencari tempat lain, barangkali dapat ditemukan hati yang membuka diri untuk beriman dan mendukung agama Allah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif dengan harapan akan mendapatkan penolong dakwah dari suku Sakif serta menenangkan diri sejenak dari tekanan kaumnya suku Quraisy. Nabi pun berharap Bani Sakif akan menerima agama Islam dengan baik. Saat itu Nabi berangkat bersama Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera menemui tiga bersaudara pemimpin dan bangsawan Taif, yaitu Abdu Yalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Beliau mengajak mereka agar menyembah kepada Allah Ta'ala dan bersedia membela Islam dari rongrongan orang-orang yang menentangnya. Namun ketiganya menolak tawaran beliau itu dengan penolakan yang buruk sekali. Tidak terlihat sedikitpun kebaikan dari mereka. Salah seorang dari mereka berkata, apakah Allah tidak menemukan orang lain yang bisa diutus selain kamu? Yang lainnya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mau berbicara denganmu selama-lamanya. Jika betul kamu adalah Rasul utusan Allah seperti yang kamu katakan, maka sungguh merupakan bahaya paling besar, dan jika kamu berbohong di hadapan Allah, maka sudah sepatutnya saya tidak berbicara denganmu. Ketika itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk tidak menyebarluaskan hal ini, agar orang Quraisy tidak semakin memperberat tekanannya kepada beliau dan pengikutnya karena menganggapnya telah meminta bantuan kepada musuh mereka. Tetapi tiga bersaudara Bani Sakif tidak menerima permintaan ini, bahkan mereka mengerahkan para budak dan anak-anak kecil mereka untuk mengusir Nabi di tengah terik matahari, melemparinya dengan batu sehingga kedua kaki beliau berlumuran darah. Zaid bin Haritsah berusaha menghalau batu-batu itu, kemudian keduanya berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah sampai anak-anak kecil itu kembali ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuju ke bawah pohon kurma dan duduk di sana. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah melihat beliau dan menyaksikan perlakuan anak-anak kecil Taif itu. Dalam keadaan sulit seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengucapkan, Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku, dan sedikitnya kesanggupanku, kerendahan diriku berhadapan dengan manusia, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah dan engkau juga pelindungku, kepada siapakah diriku hendak engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, semuanya itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar wajahmu, yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat, dari murkamu yang hendak engkau tumpahkan kepadaku. Hanya engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga engkau ridho kepadaku, dan tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Hadis riwayat At-Tabrani, Sirah Ibnu Hisham 1/420. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah tergerak hatinya melihat kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian menyiapkan setangkai kurma, dan menyuruh budaknya seorang Nasrani yang bernama Adas untuk memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mulai makan kurma itu, beliau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Adas berkata, ucapan ini tidak dikenal di tempat ini. Nabi bertanya kepadanya, dari negeri manakah kamu? Dan apakah agamamu? Adas menjawab, saya Nasrani dari Ninive. Nabi bersabda, dari negerinya orang solih, Yunus bin Matta. Apa yang kamu ketahui tentang Yunus? Tanya Adas. Nabi menjawab, dia itu saudaraku, seorang nabi, dan aku juga nabi. Adas segera memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menciumi kepala, tangan, dan kaki beliau. Kedua anak Rabi'ah berkata satu sama lain, budakmu ini telah ia rusak. Ketika Adas mendatanginya, keduanya bertanya, celaka kamu wahai Adas,
mengapa kamu ciumi kepala, tangan dan kaki orang itu? Wahai tuanku, di atas bumi ini tidak ada yang lebih baik darinya. Ia telah memberitahukan sesuatu kepadaku yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Jawab Adas. Keduanya berkata, celaka kamu wahai Adas, jangan kamu berpaling dari agamamu, agamamu lebih baik dari agamanya. Adas kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi bacakan kepadanya Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus, alaihi salam. Setelah mendengarnya, Adas masuk Islam. Kemudian Nabi bersama Zaid bin Haritsah melanjutkan perjalanannya kembali ke Makkah. Dan baru saja beliau berlalu dari tempat tersebut, tiba-tiba di tengah jalan datanglah malaikat Jibril dengan diiringkan malaikat penjaga gunung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu berhenti sebentar di tengah jalan itu. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan penolakan mereka kepadamu, dan Dia telah mengutus sekarang ini malaikat penjaga gunung kepadamu, supaya engkau perintah kepadanya menurut apa yang kau kehendaki terhadap mereka kaum Bani Sakif itu." Malaikat penjaga gunung itu lalu berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan aku inilah malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengutusku untuk datang kepadamu, supaya engkau perintahkan kepadaku tentang urusanmu, apa yang kau kehendaki. Jika engkau mau supaya aku menghimpitkan kedua gunung yang besar ini kepada mereka, tentu kukerjakan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menjawab, "Tidak, bahkan saya mengharap, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang yang menyembah kepada Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku, supaya aku mentaati engkau tentang kaummu, karena perbuatan mereka kepadamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti." Malaikat Jibril berkata, "Benarlah Tuhan yang telah menyebut engkau sebagai seorang pengasih serta penyayang." Malaikat penjaga gunung berkata, "Engkau sebagaimana Tuhanmu menamakanmu pengasih, penyayang." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, ia tidak segera masuk ke Makkah, karena mempertimbangkan sikap kafir Quraisy yang telah mengetahui perjalanan Rasulullah ke Bani Sakif mencari dukungan penduduknya. Beliau bersama Zaid dapat kembali ke Makkah di bawah jaminan keamanan yang diberikan Mutim bin Adi. Dia bersama anak-anaknya bersenjata lengkap menuju ke arah Taif menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya beliau mencoba meminta jaminan keamanan kepada Akhnas bin Syuraik dan Suhail bin Amer, namun keduanya menolak memberikannya. Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar, karya Dr. Mustafa Asiba. Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham. Za'adul Ma'ad, Ibnul Qayyim. Arahikul Mahtum, Al-Mubarakfuri. Nurul Yakin, Hudari. Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Katsir.